cara menunjukkan cinta kepada Ibu Pertiwi. Bagi kami, menghasilkan data yang berkualitas adalah komitmen yang terpatri dalam sanubari. Dari waktu ke waktu yang telah dilalui, membangun negeri nyatanya tidak semudah menjentikan jari. Data yang akurat adalah kunci. Statistik telah menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa. Kegiatan statistik di Indonesia dimulai sejak masa Hindia Belanda di bawah lembaga Directeur van Landbouw Nijverheid en Handel, lalu berganti nama menjadi Central Kantor voor de Statistiek. Pasca kemerdekaan, lembaga tersebut mengalami beberapa kali penggantian nama, yaitu Kantor Pusat Statistik, Biro Pusat Statistik, hingga akhirnya pada 19 Mei 1997 ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menetapkan nama Badan Pusat Statistik atau BPS. BPS mencakup seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan keadaan geografis yang sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke, ujung Miangas hingga Pulau Rote, kantor BPS tegak berdiri di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas sebagai penyedia data statistik, BPS berstatus sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Oleh karena itu, independensi adalah hal yang mutlak bagi BPS. Menyediakan data statistik berkualitas untuk Indonesia maju adalah visi kami. BPS bertanggung jawab menyediakan data statistik dasar, membantu penyelenggaraan statistik khusus, dan mendukung pelaksanaan statistik sektoral. Kegiatan utama BPS adalah menyelenggarakan sensus. 3 sensus yang diselenggarakan oleh BPS, yaitu sensus penduduk pada tahun berakhiran 0, sensus pertanian pada tahun berakhiran 3, dan sensus ekonomi pada tahun berakhiran 6. Selain itu, BPS juga melakukan ratusan survei rutin untuk mendukung ketersediaan data khusus. Survei yang dilakukan di BPS antara lain Survei Sosial Ekonomi Nasional, Survei Angkatan Kerja Nasional, Pendataan Potensi Desa, Pendataan Kerangka Sampel Area, Survei Ongkos Usaha Tani, Survei Pertanian Antar Sensus, Survei Biaya Hidup, dan dalam melakukan pengumpulan data di lapangan, BPS menggunakan metode wawancara secara tatap muka atau pengisian secara mandiri oleh responden. Keamanan data yang telah diperoleh menjadi prioritas utama BPS. Setiap data yang diperoleh dari responden dijaga kerahasiaannya dan dijamin oleh undang-undang. Data kemudian ditabulasikan, diolah, dianalisis, dan dipublikasikan tepat waktu untuk digunakan pada berbagai keperluan. BPS diperkuat oleh lebih dari 16.000 pegawai yang tersebar di 34 kantor BPS provinsi dan 514 kantor BPS kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Selain itu, BPS dibantu oleh tenaga mitra statistik terlatih yang berlandaskan pada nilai inti, profesional, integritas, amanah. BPS juga turut melakukan pendidikan dan pelatihan statistik. Politeknik Statistika (STIS) adalah perguruan tinggi kedinasan yang dikelola untuk mencetak generasi unggul di bidang perstatistikan dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Muatan kurikulum yang diajarkan berbeda dengan universitas lain karena terdapat mata kuliah ofisial statistik. BPS juga memiliki pusat pendidikan dan pelatihan sebagai wadah pengembangan SDM baik di bidang statistik maupun komunikasi, public speaking, kepemimpinan, dan lain-lain. Pusdiklat BPS tak hanya berfokus pada pengembangan SDM BPS, tetapi juga terbuka dalam hal pengembangan kompetensi fungsional statistisi, pranata komputer, dan statistik sektoral. Kepercayaan pemerintah, masyarakat, hingga dunia internasional adalah pelecut semangat bagi BPS untuk terus menghasilkan data yang up-to-date dan akurat. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung ketersediaan data statistik di Indonesia
Berpartisipasi aktif dan memberikan jawaban yang jujur sebagai responden adalah motivasi kami untuk tidak pernah berhenti melayani dengan hati. Seluruh data yang dihasilkan oleh BPS dapat diakses langsung melalui bps.go.id atau dapat langsung datang ke pelayanan statistik terpadu di kantor BPS terdekat yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. BPS akan terus menyediakan data statistik yang akurat, handal, terpercaya. Karena data mencerdaskan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan instansi OPD di jajaran Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili kepala BPS Kabupaten Kota beserta jajarannya. Setelah kita ikuti bersama rilis nasional, sekarang kita akan menginjak rilis khusus Jawa Timur, di mana pada bulan Juli ini, tepatnya tanggal 1 Juli 2021, ada 4 yang akan kami rilis. Yang pertama adalah perkembangan inflasi, kedua adalah nilai tukar petani, ketiga adalah nilai tukar nelayan, dan keempat adalah perkembangan pariwisata. Untuk perkembangan indeks harga atau inflasi Juli 2021 di Provinsi Jawa Timur ini, kita tahu bersama bahwa pada bulan lalu di Mei 2021 adalah saatnya Lebaran, ya. Makanya pada bulan Juni ini pasca Lebaran, di mana secara umum ini harga turun kembali ke level harga normal atau biasanya, sehingga seperti biasa ya bahwa hampir semua kota IHK di Jawa Timur ini mengalami deflasi, ya, kecuali nanti adalah di Kota Malang ya yang mengalami sedikit inflasi. Sebetulnya penurunan harga transportasi publik ya serta sebagian besar komoditas bahan makanan ini seperti ada daging ayam ras, ayam hidup, termasuk cabai rawit, cabai merah, bawang merah, dan ikan serta buah-buahan ini yang penyumbang deflasi terbesar pada periode ini. Di sisi lain juga terdapat beberapa komoditas yang menahan laju deflasi karena mengalami kenaikan harga, seperti ada telur ayam, beras, emas perhiasan, beras, dan rokok mereka. Jadi selengkapnya bisa kita lihat di slide-slide selanjutnya. Nah, indeks harga konsumen gabungan dari kota 8, ada 8 kota IHK yang ada di Jawa Timur pada Juni 2021 ini. Di Jawa Timur ini tercatat deflasi sebesar 0,14%. Jadi kalau kita lihat setelah 0,14%, di mana pada bulan sebelumnya terjadi inflasi 0,27%. Jadi kalau kita lihat dari 8 kota IHK yang ada di Jawa Timur ini, semua mengalami deflasi ya, deflasi, kecuali yang ada di Kota Malang yang mengalami inflasi tipis ya sebesar 0,08%. Deflasi yang tertinggi ada di Kabupaten Sumeneb ya, dengan deflasi sebesar 0,58%. Yang terendah deflasinya ada di Jember dan Kota Kediri yang masing-masing sebesar 0,10%. Kalau kita lihat tahun kalender atau inflasi tahun kalender gabungan dari 8 kota IHK yang ada di Jawa Timur ini tercatat 0,89%. Ya, dari inflasi tahun kalender ini yang tertinggi ada di Kota Surabaya yang sebesar 1%, dan terendah ada di Kota Malang sebesar 0,44%.
Kemudian inflasi year on year-nya gabungan dari 8 kota IHK yang ada di Jawa Timur pada Juni 2021 tercatat 1,19%. Yang tertinggi ada di Sumeneb ya, 1,81%, kemudian yang terendah ada di Kota Malang 0,99%. Selanjutnya kita lihat secara mantuman di Jawa Timur bahwa dalam 5 bulan sebelumnya di Jawa Timur ini terjadi inflasi ya, dan pada bulan ini baru tercatat deflasi. Ini sebetulnya adalah akibat dari penurunan harga menuju level harga normal ya setelah adanya kenaikan harga di momen Lebaran. Kemudian pada bulan Juni 2021 ya, dengan deflasi sebesar 0,14%. Ini kalau kita lihat di 2 bulan sebelumnya, atau maksud saya 2 tahun sebelumnya ya, pada bulan yang sama, pada bulan Juni, di mana pada Juni di 2019 ini terjadi inflasi ya, 0,13, kemudian di 2020 juga terjadi inflasi 0,28. Kemudian secara mantuman ya, bahwa pada bulan Juni 2021 ini bahwa satu-satunya yang terjadi deflasi ya di tahun 2021 ya, yang sebelumnya memang terjadi inflasi ya, dan ini kita kembali ke normal untuk kondisi Juni ya, untuk beberapa komoditi. Kemudian untuk inflasi tahun kalender di Jawa Timur ini terjadi penurunan ya. Ini karena pada bulan Juni memang terjadi deflasi bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya ya, di mana pada Juni 2021 ini 0,89% ya, sementara sebelumnya adalah 1,03%. Kemudian selanjutnya kita lihat komponen apa saja yang terkait dengan inflasi Juni 2021, di mana kalau kita lihat dari sisi komponen pengeluaran sebetulnya ada 3 yang mengalami deflasi ya. Satu ini ada yang sangat kecil deflasinya. Kemudian yang selanjutnya ada sisanya adalah mengalami inflasi. Kalau kita lihat untuk yang memberikan andil deflasi yang tertinggi ada di kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mengalami deflasi sebesar 0,84% dengan andilnya sebesar 0,20%. Sedangkan kelompok transportasi ini mengalami deflasi 0,47 dengan andil deflasinya sebesar 0,06%. Kemudian untuk yang memberikan andil inflasi untuk misalnya kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, ini merupakan andil inflasi yang terbesar sebesar 0,04% dengan perubahan harga secara mantumannya sebesar 0,52%. Selanjutnya diikuti oleh kelompok penyediaan makanan, minuman, restoran ya, dengan andil inflasi sebesar 0,03% dengan perubahannya sebesar 0,34%. Adapun kelompok andil inflasi yang sebesar 0,01% ini merupakan kelompok perumahan air, ya, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan perubahan inflasi secara mantumannya sebesar 0,05%. Untuk kelompok pendidikan ya, perubahannya sebesar 0,11%, kemudian kesehatan 0,29%. Satu-satunya untuk yang deflasi yang sangat kecil ya terjadi di kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan yang mengalami deflasinya sebesar 0,06%.
Sedangkan untuk yang inflasi yang sangat kecil ini terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki dengan perubahannya secara mantumannya 0,02%. Kalau kita lihat inflasi tahun kalender, tercatat bahwa kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang merupakan satu-satunya kelompok yang mengalami deflasi yaitu sebesar 0,08%. Adapun kelompok dengan inflasi yang terbesar berdasarkan tahun kalender ini terjadi pada kelompok penyedia makanan, minuman, restoran dengan tingkat inflasi sebesar 2,24%. Selanjutnya diikuti oleh perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan tingkat inflasi 1,94%. Kemudian kalau kita lihat secara year-on-year-nya ada dua kelompok yang mengalami deflasi, yaitu kelompok transportasi, deflasinya sebesar 0,43%, selanjutnya kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, ini deflasinya sebesar 0,09%. Kemudian tiga kelompok dengan inflasi yang tertinggi terjadi di kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, sebesar 3,94%, kemudian kelompok penyedia makanan, minuman, dan restoran 3,80%, dan kelompok kesehatan sebesar 2,34%. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan komponen energi dan bahan makanan, di mana komponen energi ini sebetulnya memiliki andil yang sangat kecil terhadap inflasi, dengan tingkat inflasinya secara mantumannya sebesar 0,01%, sehingga secara tahun kalender inflasi sebesar 0,02%, sedangkan secara year-on-year-nya mengalami deflasi 0,14%. Sedangkan untuk komponen bahan makanan, ini mengalami deflasinya sebesar 1,26%, dengan andil deflasi sebesar 0,22%. Adapun kita lihat tingkat inflasi tahun kalendernya tercatat 0,71%, year-on-year-nya sebesar 0,83%. Selanjutnya kita lihat ada 10 komoditas penyumbang terbesar inflasi maupun deflasi. Kalau kita lihat untuk komoditas utama penyumbang inflasi, walaupun ada beberapa komoditi yang banyak tetapi yang kami sampaikan di sini adalah 10 komoditas penyumbang inflasi maupun deflasi. Kita lihat penyumbang inflasinya, untuk yang bulan Juni 2021 ini, yaitu telur ayam ras, ini dengan persentase perubahannya sebesar 3,82% dengan andil 0,02. Selanjutnya ada beberapa komoditi, yaitu emas perhiasan, beras, rokok kretek filter, angkutan dalam kota, kemudian sop, taman kanak-kanak, tahu campur, minyak goreng, dan jam dinding. Di sisi lain, ada juga 10 komoditas penyumbang deflasi pada Juni 2021, di mana angkutan udara ini memberikan penyumbang deflasi yang paling besar dengan perubahannya minus 4,51, terjadi deflasi 4,51 dengan andil 0,05%. Selanjutnya beberapa komoditas yang memberikan sumbangan deflasi seperti daging ayam ras, cabai rawit, cabai merah, ikan mujair, tarif kereta api, melon, pepaya, bawang merah, dan ayam hidup. Itu yang terkait dengan 10 komoditas penyumbang inflasi maupun deflasi. Selanjutnya kita lihat perbandingan tingkat inflasi untuk ibu kota provinsi yang ada di Pulau Jawa. Kalau kita lihat secara mantuman, ini menunjukkan hampir semua kota mengalami deflasi kecuali yang ada di
Yogyakarta ya. Yogyakarta ini bukan terjadi deflasi, tetapi sebaliknya terjadi inflasi sebesar 0,05%. Deflasi yang tertinggi terjadi ada di DKI Jakarta yang tercatat 0,27%. Selanjutnya diikuti oleh Surabaya yaitu 0,17%, Semarang misalnya 0,14%, Bandung 0,09%, dan yang paling rendah ada di Serang sebesar 0,05%. Kalau kita lihat inflasi tahun kalender, yang tertinggi tercatat di Serang yaitu sebesar 1,28%, diikuti Surabaya sebesar 1%, Yogyakarta 0,89%, Bandung 0,84%, Jakarta 0,60%, dan yang paling rendah ada di Semarang untuk inflasi tahun kalender tercatat 0,46%. Kalau kita lihat secara year-on-year-nya, angka tertinggi ada di kota Serang juga, yaitu sebesar 1,70%. Selanjutnya diikuti oleh Yogyakarta 1,50%, Bandung 1,28%, Semarang 1,21%, selanjutnya di Surabaya ini tercatat 1,16%, dan yang paling rendahnya inflasi year-on-year-nya ada di Jakarta ya, 1,01%. Itu yang berkaitan dengan inflasi atau indeks harga konsumen. Selanjutnya kita menginjak kepada NTP atau nilai tukar petani kondisi Juni 2021 ya, di mana nilai tukar petani ini kita menggunakan tahun dasarnya 2018 ya. Selanjutnya kita lihat nilai tukar petani pada bulan Juni 2021 untuk Jawa Timur sebesar 99,03%, ini mengalami kenaikan sebesar ya 0,11% bila kita bandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu Mei 2021 ya, di mana kita bisa lihat bahwa pada bulan yang sama yaitu Juni pada bulan Juni NTP Mei ya untuk 2021 ini merupakan yang terendah ya pada 3 tahun terakhir ya, kalau kita bisa lihat. Kalau kita lihat di bulan Juni 2021, kalau kita lihat menurut subsektor, ini ada 3 subsektor yang mengalami kenaikan NTP, yaitu subsektor tanaman pangan. Ini kalau kita lihat mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya. Kemudian subsektor yang lain seperti perkebunan rakyat dan subsektor peternakan ini yang mengalami kenaikan NTP-nya. Sedangkan 2 subsektor lainnya ini mengalami penurunan ya. Dari 3 subsektor yang mengalami kenaikan tertinggi tentunya adalah tanaman pangan ya, 0,66%, disusul oleh peternakan naik 0,56%. Selanjutnya untuk perkebunan rakyat mengalami kenaikan 0,45%. Di sisi lain untuk subsektor yang mengalami penurunan ini terbesar ada di hortikultura dengan penurunan sebesar 3,66%, diikuti oleh perikanan turun 1,34%. Seperti pada bulan sebelumnya penurunan NTP untuk hortikultura ini memang salah satunya disebabkan oleh turunnya harga cabai rawit di level petani. Kemudian selanjutnya kita lihat, jika dilihat dan jika kita bandingkan di slide selanjutnya, bahwa perkembangan NTP pada Juni 2021 ini secara kumulatif memang mengalami penurunan sebesar 1,76%, sedangkan secara year-on-year-nya NTP Juni 2021 mengalami penurunan ya, di
dimana kalau kita lihat bahwa indeks yang dibayar petani ini hampir semua subsektor ini mengalami turun ya. Ini juga mengindikasikan bahwa di level pedesaan juga terjadi deflasi ya, atau penurunan. Untuk lebih detail bisa dilihat di paparan, dan nanti juga di handout PRS bisa dilihat secara detail. Kemudian selanjutnya, di slide selanjutnya, bahwa ada 10 komoditas utama yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani pada Juni 2021. Ini yang paling tinggi adalah sapi potong ya, dengan kenaikan harga sebesar 2,54% dan memberikan andil sebesar 0,25%. Selanjutnya diikuti oleh komoditas-komoditas yaitu gabah, kemudian cengkeh, kambing, buncis, sapi perah, kacang panjang, kacang kedelai, ikan layang atau malah lukis dan terong. Jadi kalau kita lihat komoditas yang mengalami kenaikan, utamanya adalah di peternakan ya, ini dimaklumi bahwa kita sudah mau menjelang Idul Adha ya, di mana memang harga-harga sudah mulai biasanya sebulan sebelumnya itu biasanya sudah mulai beranjak kenaikan, khususnya adalah di peternakan. Sedangkan untuk 10 komoditas utama yang menghambat kenaikan indeks harga yang diterima petani, andil terbesar yang diberikan oleh cabai rawit ya, yang mengalami penurunan sebesar 7,60% dengan andil 0,21%. Selanjutnya diikuti komoditas-komoditas seperti bawang merah, kemudian ayam ras, kedaging, cabai merah, jagung, kol atau kubis, tembakau, kentang, ketela pohon, dan ayam kampung atau beras. 10 komoditas utama yang mengalami kenaikan dan penurunan indeks harga yang diterima petani secara rinci bisa dilihat. Selanjutnya di slide berikutnya yaitu komoditas utama yang mendorong kenaikan indeks harga yang dibayar petani ya, pada Juni 2021. Ini yang mempunyai peran terbesar adalah bakalan sapi yang berumur lebih dari 12 bulan. Ini mengalami kenaikan harga sebesar 1,84% dan memberikan andil 0,04%. Kemudian diikuti oleh komoditas telur ayam ras, kacang panjang, rokok kretek filter, jagung bibilan, buncis, pekatu, rokok kretek, minyak goreng, dan tahu mentah. Sedangkan komoditas utama penghambat kenaikan indeks harga yang dibayar petani pada Juni 2021 yang paling besar mempunyai andil adalah daging ayam ras ya, dengan penurunan harga sebesar 6,41% dengan andil 0,07%. Selanjutnya diikuti oleh komoditas cabai rawit, cabai merah, semangka, bawang merah, tomat sayur, ketimun, bayam, mujair, dan bandeng. Jadi secara rinci bisa dilihat. Selanjutnya kita lihat dari 5 provinsi yang ada di Pulau Jawa yang melakukan penghitungan nilai tukar petani pada kondisi Juni 2021, di mana 3 provinsi mengalami kenaikan NTP seperti Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sedangkan 2 provinsi ini mengalami penurunan seperti Jawa Barat dan Banten. Untuk Jogja misalnya merupakan provinsi dengan kenaikan NTP yang tertinggi, ya, sekitar 0,25%, dari 97,38 menjadi 97,62%. Sedangkan provinsi yang penurunan NTP-nya tertinggi, ya, penurunan ini Banten, ya, dengan penurunan sebesar 0,49
dari 98,19% menjadi 97,71%. Untuk Jawa Timurnya, ya, bahwa provinsi dengan nilai tukar petani tertinggi kedua setelah Jawa Tengah, masih sama dengan bulan sebelumnya seperti Provinsi Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan nilai tukar petani terendah yang ada di Pulau Jawa, yang sebesar 96,53%. Kemudian selanjutnya kita lihat bagaimana nilai tukar usaha rumah tangga pertanian, bahwa di Jawa Timur NTUP-nya ini turun 0,23% dari 98,65 menjadi 98,43. Jika dirinci menurut subsektor, NTUP subsektor hortikultura dan subsektor perikanan ini mengalami penurunan. Ya, sedangkan 3 subsektor lainnya seperti subsektor tanaman pangan, subsektor tanaman perkebunan rakyat, dan subsektor peternakan ini mengalami penurunan. Penurunan NTUP tertinggi terjadi pada hortikultura, yang kelihatan sekali di layar, ya, dengan penurunan 3,91%, sedangkan kenaikan NTUP tertinggi terjadi di tanaman perkebunan rakyat dengan kenaikan sebesar 0,29%. Selanjutnya kita lihat nilai tukar nelayan, ya, pada bulan yang sama, yaitu Juni 2021, di mana tahun dasar yang kita gunakan adalah masih 2018. Untuk nilai tukar nelayan pada bulan Juni 2021 untuk Provinsi Jawa Timur tercatat 101,22 atau turun sebesar 0,02% bila dibandingkan dengan bulan Mei 2021 dengan NTN sebesar 101,24, ya, di mana pada bulan Juni 2021 indeks harga yang diterima nelayan itu turun sebesar 0,09%. Demikian juga dengan indeks harga yang dibayar nelayan juga mengalami penurunan sebesar 0,07%. Itu yang terkait dengan nilai tukar nelayan. Selanjutnya kita lihat 10 komoditas utama yang mendorong kenaikan indeks harga yang diterima nelayan pada Juni 2021. Yang pertama tentunya ikan layang yang mengalami kenaikan harga sebesar 5,06% dengan andil sebesar 0,67%. Selanjutnya diikuti oleh rajungan, ikan kembung, ya, ikan cakalang, kepiting laut, ikan kuniran, ikan tenggiri, ikan tambakan, ikan selar, dan ikan nila. Di sisi lain ada 10 komoditas utama yang menghambat kenaikan indeks harga yang diterima nelayan. Andil terbesar diberikan oleh ikan tongkol yang mengalami penurunan harga sebesar 4,74% dan memberikan andil sebesar 0,69%. Selanjutnya diikuti oleh ikan teri, cumi-cumi, lobster, ikan kakap, udang laut, ikan belanak, ikan gulama, ikan pari, dan ikan putih, ya, untuk komoditas utama yang mengalami kenaikan maupun penurunan indeks harga yang secara rinci bisa dilihat. Selanjutnya kita lihat 10 komoditas utama yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang dibayar nelayan pada Juni 2021 adalah upah penangkapan. Ini yang mengalami kenaikan harga sebesar 1,49% dengan andil sebesar 0,09%. Selanjutnya diikuti oleh rokok, kretek filter, kemudian telur ayam ras, kacang panjang, sewa kapal motor, upah sortir, oli, rokok kretek, kemudian minyak goreng, dan upah membersihkan kapal. Kemudian di sisi lain daging ayam ras, ya, ini yang mempunyai andil terbesar dalam menghambat
berdasarkan indeks harga yang dibayar nelayan. Komoditas tersebut ya atau daging ayam ras ini mengalami penurunan ya, sebesar 0,64% dengan andil sebesar 0,05%. Yang selanjutnya diikuti oleh komoditas-komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, ketimun, buah semangka, bawang merah, daging sapi, tomat sayur, bayam, dan bandeng. Untuk lebih detailnya bisa dilihat di slide tersebut. Selanjutnya kita lihat walaupun memang terjadi penurunan sebesar 0,02%, nilai tukar nelayan Provinsi Jawa Timur yang sebesar 101,22 ini berada di urutan keempat ya dari 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa yang melakukan penghitungan nilai tukar nelayan pada Juni 2021. Daerah Istimewa Yogyakarta ini mengalami kenaikan tertinggi ya dengan agregat 0,80%, sedangkan untuk DKI Jakarta mengalami penurunannya yang paling besar ya 0,71%. Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan provinsi dengan nilai tukar nelayan yang tertinggi se-Pulau Jawa ini mencapai 116,46. Sedangkan DKI yang merupakan provinsi dengan nilai tukar nelayan yang paling rendah ya tercatat hanya 97,13. Itu yang berkaitan dengan nilai tukar nelayan. Selanjutnya kita lihat perkembangan pariwisata ya. Kita lihat dari kunjungan wisatawan mancanegara, kemudian kita juga lihat dari tingkat hunian kamar hotel maupun juga rata-rata lama menginap di hotel berbintang. Jadi kita lihat di bulan Mei ya 2021 ya, aturan perjalanan untuk penerbangan ini juga masih berlaku ya. Secara grafis kita bisa lihat bahwa jumlah wisatawan mancanegara yang ke Jawa Timur pada bulan Mei ya 2021 ini mengalami peningkatan bila kita bandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, khususnya di tahun lalu ya, di mana pada tahun lalu ini merupakan puncak-puncaknya lockdown ya, sehingga kalau kita lihat kita bandingkan memang kalau bulan Mei dibandingkan dengan bulan sebelumnya terjadi kenaikan 48,15%. Selanjutnya kalau kita lihat dengan year on year-nya atau bulan yang sama pada tahun sebelumnya memang kelihatannya mengalami peningkatannya luar biasa. Tapi ini kalau kita lihat kan di tahun 2020 terjadi lockdown hampir semua negara, sehingga jumlah kunjungan yang ke Jawa Timur ini adalah di tahun lalu adalah hanya 12 kunjungan. Kita bandingkan dengan 160 kunjungan pada bulan ini, tentunya kalau kunjungannya menjadi kenaikannya luar biasa besar ya. Tetapi kalau kita lihat secara absolut memang belum begitu besar, hanya 160 kunjungan. Dari selanjutnya dari 160 kunjungan yang masuk ke Jawa Timur ya, ini sebanyak 19 kunjungan berasal dari Amerika Serikat, 16 berasal dari Jepang, 14 dari Korea Selatan, 12 dari Malaysia, 50 kunjungan ini dari penduduk yang tercatat sebagai penduduk yang ada di luar negeri atau penduduk yang pulang kembali, dan 49 ini berasal dari negara-negara yang di luar yang tadi disebutkan. Jumlah wisatawan mancanegara untuk kondisi Mei 2021 ini ya, memang tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya tentunya memang mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Jadi kunjungan untuk dari warga negara berbagai
kebangsaan misalnya Belanda ini naik ya 200%, kemudian warga kebangsaan Amerika naik 111, ini beberapa kenaikan. Kemudian kunjungan penduduk ya untuk di luar negeri ini yang ke Jawa Timur ini sebanyak 50 kunjungan menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi ya, karena kita membandingkan dengan jumlah 4 kunjungan ya. Jadi misalnya kenaikannya cukup tinggi ya, itu 1.150%. Padahal kita membandingkan antara tahun lalu yang 4 kunjungan dibandingkan dengan 50 kunjungan. Kemudian di slide selanjutnya kita lihat dan kita cermati selama dari 2017 sampai dengan 2021 ya, secara kumulatif ya, kalau kita kumulatifkan pada rentang waktu Januari sampai dengan Mei, kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Timur untuk 2018 ini tercatat merupakan kunjungan yang terbanyak ya, sekitar 118.270 kunjungan. Yang paling sedikit tentunya adalah tahun ini ya, yaitu Januari sampai dengan Mei, itu tercatat 409 kunjungan. Betul bahwa tahun lalu memang puncak-puncaknya COVID ya, tetapi kita lihat bahwa di Januari sampai dengan Februari ini kunjungannya sudah cukup banyak ya. Di Januari, Februari, Maret pun juga masih sekitar 5 ribuan ya. Jadi kalau kita kumulatifkan memang untuk 2021 ini menjadi lebih paling sedikit bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya 2017 sampai dengan 2020. Itu yang berkaitan dengan wisatawan mancanegara. Selanjutnya kita lihat untuk di slide selanjutnya terkait dengan tingkat pemberian kamar untuk hotel yang berbintang ya. Pada kondisi terakhir ya, di mana PPK-nya tercatat 35% atau mengalami penurunan ya bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat 3,88 ya, bila bandingkan dengan April misalnya yang tercatat 38,88. Namun secara year-on-year-nya PPK untuk hotel berbintang ini mengalami kenaikan 18,94 poin ya, bila dibandingkan dengan tahun lalu yang tercatat 16,06%. Ya. Kalau kita lihat memang pada 2020 setelah bulan April ya atau Maret April ini memang 2020 turun ya, dan di 2021 ini mudah-mudahan bisa mengalami kenaikan. Dan kalau kita lihat di 2021 ini antara tinggi dibanding tahun lalu, tetapi masih di bawah tahun sebelumnya ya, yaitu 2019. Jadi itu masih di antaranya. Ini mudah-mudahan COVID ini bisa berlalu, tetapi ini berbagai macam strategi yang tentunya khususnya di akhir-akhir ini terkait dengan PPKM darurat, mudah-mudahan ini juga menjadi bagian dari solusi agar COVID ini bisa teredam dan mudah-mudahan bisa kembali normal. Kemudian di slide selanjutnya kita lihat rata-rata lama menginap. Ya. Kalau kita lihat secara total untuk seluruh kita, rata-rata menginapnya tercatat 1,41 ya. Ini memberi makna bahwa secara rata-rata yang tahu menginap baik itu asing maupun Indonesia ini hanya sekitar 1,41. Artinya bahwa ada yang menginap semalam, 2 malam, 3 malam, bahkan lebih dari itu, tapi secara rata-rata menginapnya baru 1,41 ya. Nah, kalau kita lihat dari perbandingkan misalnya antara yang asing dengan Indonesia, para ya, rata-rata lama menginapnya masih lebih tinggi asing ya, yang tercatat 2,08, sedangkan Indonesia
1,41. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan klasifikasi bintang, sebetulnya untuk secara total ini yang paling banyak rata-rata menginapnya justru ada di bintang 5 ya, untuk secara totalnya. Ini sebetulnya kalau kita lihat untuk yang Indonesia-nya sendiri, yang paling banyak ada di hotel bintang 4 dan bintang 5 ya. Untuk yang bintang 1 malah justru rata-rata lama menginapnya sedikit. Kemudian kalau kita lihat untuk yang asing, rata-rata lama menginapnya ini yang paling banyak ada di hotel bintang 4 ya. Kemudian ada di bintang 3, yang paling kecil ada di bintang 2 ya. Sedangkan untuk yang bintang 5 ini hanya 1,76 ya, rata-rata lama menginapnya. Itu mungkin yang bisa disampaikan berkaitan dengan rilis pada siang hari ini. Ya, mudah-mudahan dengan 4 data yang kami rilis pada hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana kondisi inflasi, ya, kondisi terakhirnya, kemudian nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, termasuk juga perkembangan pariwisata yang kami sajikan terkait dengan kunjungan wisatawan mancanegara, termasuk juga perhotelan, ya, di mana perhotelan dari tingkat pemenuhan kamar, termasuk juga rata-rata lama menginap. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Ya, mudah-mudahan ini sekali lagi kita semua diberi kesehatan sehingga kita semua bisa beraktivitas seperti biasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.